dari Bapak Nur dulu. Persiapannya apa aja Bapak yang sudah dilakukan? Ya, jadi beberapa bulan terakhir ini kita sudah membentuk kepanitiaan. Tidak terlalu banyak. Mungkin 10 orang ya kurangnya, tapi itu inti dari kepanitiaan kita. Tetapi alhamdulillah insya Allah reuni sukses karena saya didukung oleh IO yang cukup profesional. Jadi kalau online kita tinggal klik aja linknya gitu ya Bapak ya. Tapi kalau offline bisa datang ke sekretariat ya Bapak ya. Ya. Monggo Bapak jalan mana Bapak Rudi? Jadi sekretariat panitia ya reuni akbar SMP Negeri 6 lintas angkatan maupun lintas generasi itu berada di Jalan Prapen Indah ya, Jalan Prapen Indah Blok J nomor 5. Jalan Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita biar santai ngobrolnya ya Bapak ya. Oke, kita hari ini bakal membahas masalah reuni akbar dari SMP Negeri 6 Surabaya. Dan tentunya Cesa di sini sudah ada orang-orang hebat ya, orang-orang hebat yang akan ikut serta di acara reuni akbar SMP 6 Surabaya. Oke, langsung aja nih ada Bapak Nur Cahya ya, selaku dari Ketua Umum Panitia Reuni Akbar Surabaya. Monggo Bapak mungkin diperkenalkan dulu kesan-kesannya dari alumni yang sebelum-sebelumnya. Bapak dulu itu angkatan tahun berapa? Bisa diceritakan sedikit. Tapi sebelum memperkenalkan, saya juga akan memperkenalkan nih sebelahnya Bapak. Karena kalau saya lihat ini Bapak, ya kita juga ada Bapak Rudi, di sini juga selaku dari alumni SMPN 6 Surabaya. Jadi kita bakal kupas tuntas habis ini hari ini membahas apa aja persiapan-persiapan yang nanti akan dilakukan oleh panitia untuk reuni akbar SMPN 6 Surabaya. Monggo dari Bapak Nur Cahya dulu. Ya, terima kasih. Jadi saya Nur Cahya, lulusan SMP 6 Surabaya tahun 72. Okay? Tahun 72 itu kalau tidak salah ya, itu pembentukan yang sekarang SMP 12. Jadi waktu itu kita dipecah. Yang rumahnya dekat-dekat Ngagel sana, dia ikut SMP filial namanya. SMP 6 filial. Cikal bakal dari SMP 12 yang sekarang. Nah, saya termasuk angkatan 72 yang menetap masuk sampai selesai di SMP 6 Jalan Jawa nomor 24 Surabaya. Itu ya perkenalan saya. Monggo, sekarang dari Bapak Rudi. Bapak Rudi jangan tenang Bapak, santai aja. Karena kita mau ngobrol santai nih kan ya. Kita mau ngobrol sekalian kita ingin tahu kesiapan-kesiapan dari panitia dari reuni akbar ini. Monggo Bapak Rudi. Ya, kalau saya ini alumni tahun 74. Jadi adik kelas dari Pak Nur Cahya ini. Tapi ya situasi saat itu nggak beda-beda jauh. Jadi kalau tadi dikatakan ada SMP 6 filial itu memang betul. Guru-gurunya SMP 6 semua, cuman dipecah, yang satunya ditaruh di daerah Ngagel sana. Ngagel Tirto kalau Tirto. Tirto. Nah, itu untuk yang kemudian sekarang menjadi SMP 12. Tapi yang paling mengesankan itu waktu kita sekolah SMP itu waktu itu kita masih belum mengenal yang namanya gadget ya. Oh iya benar HP, Bapak. belum mengenal alat-alat komunikasi ya, sosmed, sosial media. Tapi waktu itu yang ketika saya sudah masuk di abad tahun 2025 ini, saya berpikir kenapa kita kalau nggak ada HP bingung. Padahal dulu kita cuma janjian aja udah bisa gitu. Pakai surat ya Pak. Iya. Terus yang paling mengesankan itu pada waktu sekolah itu ya kita ini mau nakal tapi nggak terlalu sebegitu nakalnya. Gimana itu Pak? Mau nakal tidak sebegitu nakalnya? Iya, karena masih takut sama guru. Paling gudoni
cewek. Oh iya. Terus ngerjain bobon gitu gitu aja. Sama guru nggak berani. Kita sama guru hormat sekali. Dulu kita hormat sekali sama guru. Nah, kalau kita mau main, kita tinggal panggil aja di depan rumahnya gitu, kita panggil. Kalau dulu misalkan gitu, Pak. Iya, sambil bawa sepeda. Makanya saya kalau gowes itu aku mulai SD sampai SMP gowes terus. Iya. Kalau saya mesti saya bosan. Iya, bosan. Kalau dulu manggil Pak Nur ya saya ngomong apa manggilnya? Kakak Pak Cak. Cak. Oh, Cak. Iya. Cak Nur gitu malah keluar. Oh, boy. Nah, itu yang orang tuanya yang keluar kita dimarahin. Nah, gitu. Ya kira-kira begitulah kami waktu SMP. Nah sekarang kami ingin ngumpulin teman-teman itu semua. Apa istilahnya? Ngelompokno balung putul. Ya. Balung putul. Balung hilang. Nah gitu. Itu. Monggo. Jadi selisih 2 tahun ya antara Pak Nur sama Pak Rudi gitu kan. Ya istilahnya kan kenapa kok bisa masih bisa membaur, padahal kan kalau sekarang itu ada senior junior gitu kan. Kalau sekarang saya melihatnya Pak Nur sama Pak Rudi itu seperti sepantaran gitu Bapak. Oh iya. Iya, kenapa itu Bapak? Jiwa humorisnya mungkin ya. Iya, kita memang masih ya nggak beda jauh lah. Oh, nggak beda. Kan? Dan kita sepantaran. Dan belum terlalu tua. Ya, dan belum terlalu tua, benar-benar Bapak. Oke, kita kembali ke topik ini ya. Kita kembali ke topik. Dimana nih kan kita ada rencana ini kan ya, ada reuni Akbar SMP Negeri 6 Surabaya yang nanti akan diselenggarakan di insya Allah akhir Agustus ya Bapak ya infonya. Karena kita sudah melihat di sosmed nih ya, kita sudah melihat postingan-postingan, ada informasi-informasi terbaru tentang reuni Akbar dari SMP 6. Nah, ini langsung saya mau tanyakan kepada panitia-panitia ini. Dari Bapak Nur dulu. Persiapannya apa aja Bapak yang sudah dilakukan gitu? Ya, jadi beberapa bulan terakhir ini kita sudah membentuk kepanitiaan. Ya. Tidak terlalu banyak. Mungkin 10 orang ya kurang ya, tapi itu inti dari kepanitiaan kita. Tetapi alhamdulillah insya Allah reuni sukses karena saya didukung oleh IO yang cukup profesional. Oke. Nah, panitia ini kurang dari 10. Dan di dalam ini kepanitiaan ini, pakar semua di bidangnya waktu itu, gitu ya. Ada mantan dirut PTP, gitu. Ada mantan pejabat Pemkot, ada mantan pejabat Pertamina di situ, ada mantan bupati di situ. Jos pokoknya gitu ya. Jos gitu ya. Jadi saya melihatnya, insya Allah ini pasti sukses. Karena melihat judulnya itu lintas angkatan, lintas generasi, gitu. Mulai yang dari tunak-tunuk, gitu, sampai yang masih fresh itu, insya Allah akan datang semua. Nah, venue atau tempat sudah kita tentukan, yaitu di Erlangga Convention Center, ya. Itu saya kira suatu tempat yang cukup baik untuk Surabaya, yang bisa menampung, ya paling tidak minimal 1000 audiens, 1000 orang masuk di situ. Kita sudah tentukan tempatnya di situ, gitu ya. Di mana di Erlangga Convention Center, yaitu tanggal 30 Agustus ini ya, Bapak ya. Bulan ini. Dan memang kalau kita lihat banyak pertanyaan antara lain itu, kok jamnya jam 8? Maksudnya jam 8 itu pintu dibuka. Ya, mulai acara formalnya jam 10 sampai jam 2, 3. Jam 2 gitu. Jadi pada teman-teman, karena begini, pada waktu kemarin kalau tidak salah begitu dibuka kita pendaftaran itu sudah 40 kalau yang langsung mendaftar. Makanya untuk teman-teman kita batasi ya sampai 1000. Makanya cepat-cepatlah mendaftar karena begitu 1000 kita tutup untuk supaya tidak crowded lah gitu ya. Itu mungkin persiapan kami. Jadi mungkin dari yang sudah melihat sosmed, informasi-informasi dari mulut ke mulut, orang-orang udah tahu nih Bapak mau kan ada reuni Akbar gitu kan ya. Terus mereka pasti akan bingung nih, ini daftarnya gimana gitu kan. Nah, apa mungkin di sosmed sudah dicantumkan atau bagaimana? Monggo Pak Rudi bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau untuk mau mendaftar, saya kira kita akan memudahkan bagi para alumni yang ingin mengikuti ini.
yaitu melalui sosmed itu nanti kalau mau mendaftar di situ sudah lengkap nama, angkatan, ya berapa mesti bayar iuran loh ini bukan. Jadi iuran itu maksudnya bukan iuran, maaf, ini partisipasi, partisipasi, bukan iuran. Kalau iuran kan pasti ada, itu partisipasi yang itu untuk kembali untuk mereka. Nah, jadi kalau ada tiket nanti itu hanya untuk tanda bukti kalau mereka sudah berpartisipasi dengan harga tertentu misalkan, dan nanti kita kembalikan lagi dalam bentuk voucher untuk kita mengangkat UMKM kita. Untuk makan siang belanja di UMKM itu yang kita sudah setting begitu bagus. Nah, yang paling penting begini, dalam kegiatan ini yang paling penting adalah bagi teman-teman SMP 6 yang lintas angkatan maupun lintas generasi itu, ayo dihimpun angkatannya masing-masing untuk mengikuti ini, ikut memeriahkan, ya. Toh ini teman-teman kita semua. Kalau saya selaku ketua 1, kemudian Pak Nur ini selaku ketua umum, ini pun kami tidak beda jauh. Jadi kita tetap dalam konteks kalau teman SMP ya kita bercanda. Tapi kalau dalam antara bupati dengan anak buahnya enggak, beda lagi gitu ya. Jadi kita tahu, jadilah ini kira alumni ini kan maksudnya Bupati Sidoarjo. Dalam konteks ini nanti di dalam reuni ini nanti itu kan semua kita sama. Di sana tidak ada bupati, tidak ada ini, kita kembali ke alam SMP. Kembali ke alam SMP. Bernostalgia bersama gitu ya, Bapak. Oleh karena itu kita punya tagar 1000 alumni berkumpul. 1000 alumni berkumpul. Mari kita 1000 alumni berkumpul di sana. Kita temu kangen lah ya gitu, benar, seperti itu. Itu kira-kira. Tapi kalau soal media sosial semua nanti kita akan berusaha sejelas-jelasnya kita akan sampaikan di sana. Baik, Bapak. Apa ada deadline untuk maksimal pendaftaran gitu kan? Karena biasanya kan orang kalau gini kan dari mulut ke mulut, kita mau ada reuni nih, kita mau ada reuni gitu kan, Bapak. Takutnya nanti pas ada yang baru tahu ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Mungkin bisa diinformasikan kepada para alumni gitu kan, deadline H-min berapa untuk pendaftarannya ditutup gitu, Bapak. Ya mungkin ya. Monggo, bisa dari Pak Nur atau dari Pak Rudi. Kalau pendaftaran saya kira ada dua ya. Pertama, pendaftaran yang ingin menghadiri acara reuni itu tersendiri. Mungkin kita ada jadwalnya nanti ya, kita lihat di Instagram kita. Yang kedua, batas waktu lintas angkatan yang akan menampilkan acara di waktu itu. Ya, jadi ada dua. Nah, untuk yang acara ini saya kira kita akan seleksi juga karena ini audiensnya 1000 ya. Jadi acara itu harus betul-betul kita tata sedemikian rupa yang bisa berkesan untuk semua yang hadir gitu ya. Jadi memang ini sifatnya ada suatu artinya ada waktu acara yang kita khususkan untuk spontanitas, tetapi harus daftar dulu gitu loh, dan kita seleksi dulu yang berhak tampil atau tidak. Jadi pilihan ya Bapak ya. Karena nggak bisa tahu-tahu ikut acara semua, kita bingung noto acaranya gimana gitu kan ya biasanya Bapak. kalau spontanitas murni terus ngawur biasanya. Iya. Jadi ini sifatnya spontanitas tapi kita atur gitu supaya tidak crowded dan juga nyaman dinikmati oleh teman-teman lintas angkatan. Nah, ada nggak Pak suatu tantangan atau mungkin yang menjadi ini gimana ya cara menghubungi? Ini kan kalau kita cek kan dari angkatan tahun 1960 kalau nggak salah ya Bapak ya, 1960 sampai 2025 gitu kan. Ya. Itu kan pasti kan kita nggak tahu ya, maaf ada yang sudah keluar kota tinggalnya, kita nggak tahu keberadaan. Nah itu gimana cara panitia gitu kan membuat strategi gitu kan bisa menghubungi orang-orang alumni gitu untuk memberitahu bahwa nih kita mau ada reuni akbar nih gitu kan. Itu bagaimana? Jadi gini, kita berterima kasih sebetulnya untuk yang menemukan WhatsApp-nya. Iya, kan karena itu sekarang semua menjadi jos semuanya kan. Nah, biasanya teman-teman ini angkatan paling tidak perangkatan. Ada. Ini ada koordinatornya dan dia punya grup WA tersendiri.
Nah, kita tinggal kita temui pentolan-pentolan administrator dari tiap-tiap angkatan. Nah, kebetulan teman-teman juga punya data ya untuk angkatan sekian. Ini kalau tidak salah berapa? 42 angkatan ini, Pak. Minimal yang akan hadir. 42 angkatan. Turun lahir boleh ya? Saya belum lahir. Nah, gitu. jadi itulah satu caranya. Dan begitu kita umumkan kemarin per 1 Agustus ya kita launchingnya 1 Agustus kalau ada reuni ini. Pertama kita umum saja bahwa akan ada reuni akbar. Wah, itu sudah yang tanya enggak kalah. Begitu pendaftaran dibuka, sekali pendaftaran udah 40 orang yang mendaftar gitu. Makanya saya katakan, saya himbau teman-teman lintas angkatan untuk hadir ya kan, untuk memenuhi tiket itu, bukan tiket ya apa yang bicara ini? Tanda masuk lah, tanda masuk ya. Mungkin jauh-jauh sebelumnya sudah harus prepare dulu gitu, karena kita akan batasi. Begitu kita sampai dengan batas kuota kita 1000, itu kita akan tutup. Mohon maaf itu. Akan di close ya. Karena tadi sesuai dengan slogan ya Pak ya. 1000 alumni berkumpul. Benar gitu Pak Rudi ya. Oke, jadi kalau tadi kita bahas masalah pendaftaran juga ini kan Pak. Kita kalau juga balik lagi ke sosmed. Kemarin Cesa juga sempat melihat ya postingan juga yang ada di sosmed yang sudah beredar itu kan ada pendaftaran online maupun offline begitu ya. Jadi kalau online kita tinggal klik aja linknya gitu ya Bapak ya. Tapi kalau offline bisa datang ke kesetariatan ya Bapak ya. Ya, monggo Bapak jalan mana Pak Rudi? Ya, tadi betul memang kita merancang untuk mendaftar atau ingin mengikuti itu bisa melalui online maupun offline. Nah, kalau online-nya sudah jelas, dimanapun bisa mereka yang punya WhatsApp apa segala macam lah, itu bisa gampang di sana. Tapi kalau untuk offline-nya, sementara untuk sekretariat kepanitiaan itu, jadi sekretariat panitia ya reuni akbar SMP Negeri 6 lintas angkatan maupun lintas generasi itu berada di Jalan Prapen Indah. Ya, Jalan Prapen Indah Blok J nomor 5. Prapen Indah Jalan Prapen Indah Blok J nomor 5. Buat teman-teman jangan lupa Jalan Prapen Indah Blok J nomor 5. Ugos Cafe. Ya, tinggal aja searching gitu langsung muncul ya Bapak. Ancer-ancernya. Ya. Sing wong Surabaya. Jemur Sari kan ono apa? Excelso. Nah, itu masuk. Ya, 50 meter sebelah kanan. Gampang tuh Pak ya. Gampang sekali. Kalau orang asli Surabaya mungkin nggak ngerti. Tidak, Bapak ya. Oke, ini sekarang kita balik ke acara ini selanjutnya. Kita akan bahas kupas tuntas masalah acara. Jadi ini kan kalau kita lihat jam 8 itu sudah dibuka nih kan ya Pak ya acaranya, acara reuninya. Nah, kira-kira acara apa aja yang bakal menjadi pengisi acara besok di reuni akbar? Monggo, sapa dari Pak Nur atau dari Pak Nur bisa menjelaskan. Acara ini fleksibel, tetapi ada kepastian acara. Paling tidak yang sudah pasti ada dua penampilan band yang cukup profesional. Ya. Satu band itu kebetulan salah satu personilnya itu bassnya itu penabuh bassnya itu pensiunan Bank Indonesia. Kebetulan tahun lalu dia ikut tanding se-Indonesia. Ya, Bank Indonesia, dia basis terbaik Indonesia untuk Bank Indonesia. Itu salah satu band penampilan yang akan tampil. Terus kemudian lagi kita seleksi nih yang lain. Ada, saya dengar tadi ada informasi adik-adik kita, anak mungkin ya, anak-anak kita yang sekarang lagi duduk di SMP 6 akan tampil. Oh, yang masih sekolah di situ ya Pak ya. Baik. Itu pun akan kita lihat dulu untuk bisa tampil tidak gitu deh. Ya kalau misalkan tampilnya oke menurut kita panitia sih boleh-boleh saja gitu ya. Itu yang penampil. Terus kemudian ada fashion show. Terus ada angklung dan juga line dance ya dari Pasman Jaya. Ya. Karena ini kan SMP 6, SMA-nya kan mencar kemana-mana. Ya, tetapi kita ambil yang SMP 6-nya. Kemudian ini kita tidak janji ya, tetapi sedang diusahakan.
rupanya si Ahmad Dhani itu ya dan Tiu Padi itu alumni SMP 6. Oh iya. Kita akan usahakan untuk tampil nanti. Kita akan usahakan, tidak janji, tapi kita usahakan untuk tampil di acara ini. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada waktu ini untuk acara-acara yang menarik lainnya, tetapi panitia berhak untuk menentukan siapa yang tampil dan siapa yang tidak. Jadi tetap diseleksi gitu supaya tidak ngawur dan acak-acakan. Oh. Ya, karena ini melihat tadi panitianya itu loh, Pak. Ya tuh ada mantan pejabat Pemkot, pejabat Pertamina, mantan dirut PTP. Nah, jadi harus kita serius santai. Benar, Bapak. Karena kalau kita melihat dari angkatannya pun kita jadi tantangan ya. Ini mau pakai acara yang itu Lions Day, angklung, itu berarti semuanya dari partisipasi SMP 6 semua ya, Pak ya, alumni itu. Sebagian, tidak semua. Sebagian. Sebagian. Karena kalau kita mengandalkan SMP 6, podo sepuh-sepuh apa, Mbak? Iya. Ono sing gawe tongkat, ono sing jadi kita kolaborasi lah dengan teman-teman SMA. Kebetulan memang setelah kami lulus dari SMP 6 ini menyebar kemana-mana. Antara lain di Pasman Baya, SMA 1 sampai 9 ya, 10 yang ada sekarang di Surabaya. Berarti ini semoga aja anggap aja ada bintang tamunya ya Pak ya. Insya Allah. Piu tadi perwakilan ya Bapak ya. Tidak janji, tapi sedang diusahakan. Iya. Di Jakarta kebetulan Dhani itu bertetangga dengan penasehat kita, ya. Yang sudah lebih sepuh dari saya. Ya. Makanya saya kira Dhani itu kan Muslim, ya nah. Kata ya ini kalau Muslim bukan umatku kata Rasul, barang siapa yang tidak menghargai yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Nah, maksud Dhani seorang Muslim tidak menghargai yang tua gitu loh. Benar. Ya, penasehat kita langsung ketemu dengan beliaunya ini dalam rangka itu sekarang masih. Berarti termasuk panitia juga sampai ada di Jakarta ya Bapak? Oh iya. Benar ya, antusiasnya dari panitia totalitas ya gitu ya. Bahkan sekarang kalau tidak salah ya sekretaris kita, dari kita ini sedang menuju Jakarta untuk itu. Ya, meng-approach dana terutama. Ya, terus kemudian acara. Iya. Itu aja Pak. Di sensor. Iya gitu. Iya. Terus dari acara itu kan nanti ada line dance, terus habis itu fashion show, terus habis itu ada angklung. Ya. Nah, kira-kira nih anak-anak yang masih sekolah ini. Nah, gimana cara panitia ini? Panitia itu datang sowan ke SMP 6 untuk berdiskusi dengan ibaratnya kepala sekolah yang sekarang. Kalau kita mau ada reuni dari pihak SMP 6-nya apa sudah tahu kalau ada rencana reuni akbar nih Pak? Mungkin Pak Rudi bisa dijelaskan? Ya, kalau dari pihak SMP 6-nya ada beberapa teman kami yang sudah mencoba. Jadi informal saya kira udah mengerti ya kepala sekolah dan bapak guru. Tapi secara formal itu memang kita sedang merencanakan dalam minggu-minggu ini untuk mengunjungi sekolah kami gitu. Nah, kembali lagi tadi ke peserta nanti kita juga akan memikirkan mungkin barangkali teman-teman yang lagi sekolah ini pengen tahu reuninya yang ini apa sih gitu ya. Bisa nanti kita pertimbangkan mungkin ada kelas tempat khusus gitu ya untuk adik-adik, untuk adik-adik anak-anak lah katanya. Saya kalau panggil beliau ini Om, pernahnya Om katanya. Ojo nyeluk aku bapak itu tuwean. Nek nyeluk Mas kok gak pantes kena nulis Om Om katanya ya. Jadi seperti itu Mbak Cesa ya. Jadi kita informal sudah ya, tapi formal mungkin nanti kita panitia akan soal ke sana sekaligus mengundang beliau untuk bisa hadir, bahkan juga guru-guru nanti ya untuk bisa hadir. Oleh karena itu, karena acara ini besar sekali lagi saya menghimbau pada seluruh alumni SMP Negeri 6 di seluruh Nusantara ini bila mendengar siaran podcast ini, monggo hadir. Karena kita punya tagar tadi itu 1000 alumni berkumpul dan ketua umum
jangan sampai kehilangan kesempatan ini 1.000 nek wis 1.000 ditutup. Ya tapi itu kita ya panitia tadi mengambil kebijakan. Kamu mengambil kebijakan begitu karena bukan kita membatasi, tapi ini demi kenyamanan. Benar, Bapak. Keamanan dan kenyamanan. Karena kita nggak ingin yang seneng-seneng ini jadi nanti malah susah-susah gitu ya. Itu saya kira terus kemudian masalah partisipasi tampil tadi. Ini sudah ada begitu dibuka. Saya kemarin ditelepon sama alumni tahun 92. Saya bisa nggak ikut ngisi acara? Pokoknya saya dikasih kesempatan. Saya punya grup band yang handal-handal pemainnya. Nah, termasuk basisnya juga gitu. Itu drummernya ini juga enak, manggil saya Manggil saya Iya, Om kan Mbak. Ayo aku dikasih kesempatan. Oke, nanti Kita lihat. kita kasih lihat dulu gimana penampilanmu. Tapi kalau salah satu drummernya itu memang saya kenal ya. Itu memang dia sudah bagus mainnya. Karena mereka ini bukan, ya mohon maaf sekali lagi mohon maaf, mereka ini pemain-pemain musik istilahnya anak sekolahan musik. Jadi kayak drummernya itu juga dia bisa baca not balok. Jadi udah profesional. Ya, begitulah. Kalau nggak profesional ya semi profesional. Makanya kami juga ingin itu semua nanti bisa tampil. Nah nanti kalau adik-adik itu yang memang pengen tampil itu ada waktunya pada saat registrasi. Oh, yang dari jam 8 itu jam ya, 8 sampai jam 10 itu silakan tampil. Jadi mereka bisa registrasi masuk ke gedung dan menyaksikan junior-junior kami itu main, misalkan band apa saya nggak ngerti nanti tari atau apa gitu. Saya kira itu. Saya sudah membayangkan ya Bapak Ya, nambahin Bro Rudi ya. Jadi gini, supaya tidak terjadi kebingungan ya, untuk membaca tayangan kita yang itu kan di jam 8 sampai jam 14 ya. Oke. Jam 8 itu pintu dibuka. Oke. Sampai jam 10 itu betul-betul acara spontanitas. Sopo ae sing tampil monggo. Gitu? Ya, sampai. Ya agak sedikit kita atur, tetapi spontanitas lebih berperan di situ. Mulai jam 10, nah itu acara resmi. Dan itu bukan sedikit, diatur penuh. Yang tampil pun tidak sembarangan. Sudah kita seleksi, sudah ada rundown-nya semuanya ya Bapak ya. Jadi kalau memang sekedar mau tampil ya jam 8 sampai dengan jam 10 tadi. Setelah jam 10 itu acara resmi yang kita program oleh panitia selama ini. Cuman dikasih note aja sih Bapak. Berarti antara jam 8 sampai jam 10 itu tetap diseleksi dulu ya. Jadi kan dari yang sebelum-sebelumnya diseleksi. Ya karena begini Mbak. Yang bisa info itu. Karena kata Bro Rudi ini kalau dilepas gitu, acara ini dengan yang tampil itu 3 hari 3 malam. Makanya kita seleksi betul gitu ya. Pak. Walaupun itu yang acara namanya spontanitas, tetapi biasanya kalau spontanitas kita lepas penuh itu ngawur biasanya. Iya, makanya kondusif. Ya, spontanitas tapi kita atur dan kita seleksi supaya penonton artinya audiens tadi itu nyaman. Nah. Terus gini Bapak, ini kan kita membahas tadi masalah acara. Pastikan ada yang namanya biasanya tuh orang-orang mau bikin sebelum acara kita mau bikin apa sih gitu. Biasanya entah ada kegiatan sosial gitu kan, entah itu donor darah, entah itu bakti sosial atau cek kesehatan gratis, apa mungkin berkunjung ke, mohon maaf nih, guru-guru yang sudah sepuh, yang butuh dikunjungi, yang mohon maaf atau mungkin lagi yang butuh dibantu gitu kan. Nah, apakah dari panitia juga ada acara seperti itu gitu kan? Sekalian sowan nih, ngasih tahu nih, kita nih mau ada reuni akbar gitu. Ada nggak rencana seperti itu Bapak? Jadi begini, sebetulnya reuni akbar ini kan kita sudah setting, boleh dikatakan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tapi kan situasinya karena ini akbar ya, betul, situasinya Pak. tidak bisa klop. Nah, belajar dari yang beberapa tahun lalu, itu tahun berapa ya? Tahun 2023 itu
kita cuman sedikit orang gitu ya, tapi kurang menarik ya. Jadi cuman yang dikenal ya orang-orang ini aja, yang ketemu ini. Teman-teman dekat. Kurang menariknya itu ya wis bendino wis ketemu wong iku, ketemu lagi kayak ngumpul di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu kita punya gagasan untuk semua alumni SMP Negeri. Nah, kebetulan acara ini tersendat-sendat terus, Pak. Bahwa kami mengagendakan untuk yang dikatakan tadi mengunjungi bakti sosial segala macam itu memang sudah terencana. Tapi kita ini terkejar waktu. Deadline ya Bapak. Deadline ya. Nah, kurang berapa hari karena kita sudah putuskan tanggal 30 Agustus dan pihak gedung sudah ACC memberi, tapi terasa kurang, kita kan harus ini ada acara ini kurang kan waktunya. Maka ada beberapa yang kita kurangi seperti bakti sosial segala macam. Karena kalau bakti sosial cuma panitia doang ya nggak ada artinya. Untuk mengumpulkan orang butuh waktu. Iya. Nah, oleh karena itu hal yang semacam itu kita seleksi. Mana yang paling penting nanti? Contohnya kita berkunjung ke SMP sekolah, berkunjung ke guru. Iya. Nah, nanti itu kan bisa satu rute itu. Habis dari. Nah, itulah. Karena kalau yang bakti sosial itu membutuhkan waktu ya, administrasi segala macam, izin ini segala macam. Sedangkan kita ini mau kita tuh undur sebetulnya bulan November. Oh, diundur Bapak. Ya, tadinya supaya kita bisa menjangkau acara-acara tadi. Matang gitu ya, Bapak tapi pihak gedungnya sudah terisi semua. Waktu itu ya terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka, dengan semangat yang tinggi. Makanya sekali lagi kami menghimbau teman-teman alumni SMP Negeri 6 seluruh Indonesia, hadirlah. Ini kesempatan kita untuk bertemu kembali. Saya merinding Bapak. Ya. Sampai gini juga tambahan untuk Bro Rudy gitu ya. Jadi gini, yang ngotot untuk tetap pada tanggal 30 Agustus kita saya terutama dengan beliau. Karena begini prinsipnya kita, pengalaman ya kan. Kita mau dikasih waktu 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari podo ae. Iya. Jadi tetap saja tanggal 30 jalan kita. Karena saya itu tadi didukung oleh IO yang cukup profesional gitu, dan saya yakin betul itu gitu, ya. Satu. Yang kedua begini Mbak, kita ini ya bukan lain daripada yang lain. Biasanya kalau acara-acara seperti ini kan ditumpangi bakti sosial macam-macam sehingga tidak fokus. Itu bahasa basi tok. Saya nambahin beliau, nanti kita akan ada khusus untuk bakti sosial ya. Acara jangan dicampur aduk dengan begini. Sehingga nanti kalau dicampur salah satu biasanya itu terabaikan. Betul. Khususnya yang bakti sosialnya, ala kadarnya. Nanti kita khususkan setelah acara ini gitu ya. Nah, di samping itu kita juga mungkin akan omon-omon lah dengan SMP 6, pengasuh guru-guru semua. Kira-kira ke depan yang baik bakti sosialnya seperti apa. Itu satu. Yang keduanya begini, tidak kalah pentingnya kita yang sudah pensiun ini kan kalau diminta sumbangsi itu jelas materi akan tidak gitu. Karena sudah pensiun semua. Itu mungkin giliran yang masih aktif sekarang ya, yang masih umur 50 ke bawah lah. Tetapi jangan dikira, dan sangat berharga, mungkin lebih berharga dari materi sumbangan-sumbangan pikiran kita dengan pengalaman masing-masing ini ya itu mungkin bisa diterapkan untuk memajukan SMP 6 nanti gitu. Nah, ini mungkin yang kita akan diskusikan panjang lebar dengan pengelola SMP 6 sekarang, mungkin itu. Jadi acaranya terpisah gitu ya, Pak. Lebih baik seperti itu ya. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh cek pantes gitu ya Pak ya. Cek pantes, jadi takutnya kita malah mau niatnya ngasih ini ternyata tidak sesuai kan begitu ya Pak. Di kita saya karo pantes-pantesan. Sing pantes saiki reuni tok. Benar itu Pak. Aktivitas sosial lain sesi. Benar. Supaya fokus kita ke itu. Karena pengalaman kita SMA, mahasiswa aku juga itu buat sambilan acara bakti sosial itu sehingga itu terbengkelai, tidak fokus ke situ gitu. Benar sih Bapak, karena saya juga berpikirnya itu gini, itu nggak mungkin cukup 10 panitia aja, itu membutuhkan orang banyak begitu. Itu take time, perlu waktu. Jadi saya nambahin juga ya,
karena kita tadi sudah disampaikan sama ketua umum kita ini, ketua umum panitia kita ini, kita fokus di Reuni Akbar ini. Betul Bapak. Saya hanya sekali lagi menghimbau, sekali lagi ini saya Iya, berapa kali Bapak, ya, langsung lihat di kamera semuanya biar bisa melihat. mumpung masih ada waktu, 26 hari lagi nih Bapak. mumpung masih ada waktu dan masih ada usia kita untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang sealumni, yaitu alumni SMP Negeri 6 Surabaya. Karena apapun silaturahmi itu yang paling sangat berharga dalam kehidupan kita. Memecah persaudaraan itu tidak baik, tapi menghimpun persaudaraan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Gitu kan? Kalau ada istilah satu teman atau satu saudara itu kurang, ya. Tapi apa? Kebalik ya? Kebalik. Satu musuh kebalik ya. Terlalu banyak. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman. 1000 teman alumni masih kurang. Ya. Jadi harus lebih banyak. Harus lebih banyak lagi. Dan ini saya tambahkan, ini kan bagian dari silaturahmi. Silaturahmi itu yang jelas memperpanjang usia. Iya, yang kedua memperbanyak rezeki kita. Amin. Dan itu sifat nature-nya manusia. Jadi siapa-siapa yang tidak suka bersilaturahim, saya kira di luar kenormalan. Karena kita masih butuh orang Bapak. Ibaratnya kan begitu ya. Betul. Tadi satu musuh pun terlalu banyak. 1000 teman, 1000 alumni masih kurang. Ya. Jadi mari kita wujudkan tagar kita 1000 alumni berkumpul. Ya. Sukses Bapak ya, semoga aja berjalan lancar. Nah ini terakhir nih pertanyaan saya ini dari Bapak Nur dulu. Harapan nanti untuk acara di Reuni Akbar dari SMP 6 ini seperti apa gitu setelah berjalannya gitu kan. Takutnya kan saya nggak mau nih gitu kan setelah reuni nanti tiba-tiba udah lost kontak lagi. Nah harapannya dari Pak Nur sama Pak Rudi itu seperti apa? Monggo dari Pak Nur dulu. Ya, jadi begini. Ini kan lintas angkatan, kira-kira 42 atau 50 angkatan ini ya. Dari 1960 tadi infonya. Yang selama ini kita kan tidak terputus, tetapi apa istilahnya ngumpul balung berserakan. Balung berserakan. Ya kan? Nah, ini juga bagian dari silaturahmi kita. Makanya dengan berkumpul ini kita nanti mungkin ada diskusi khusus dengan pengurus SMP 6 ya. Ke depan ini mau apa kita? Sumbangsih kita ini pergunakan kita. Minimal kita sudah tua-tua ini sumbang pikirannya. Kalau yang muda-muda mungkin sisi materi gitu ya. Nah ini jangan putus sampai dengan Reuni Akbar ini saja. Harus ada tindak lanjut gitu. Nah tindak lanjutnya ini insya Allah panitia akan menjembatani antara semua yang hadir di tas angkatan ini dengan alma mater kita. Kenapa saya anggap penting alma mater ini? Karena begini Mbak. Kita sekolah ini ya dari selama kita sekolah mau S1 mau sampai S3. Menurut saya yang sangat berkesan adalah pada waktu SMP. Oke. Kalau SD kita kan baru merasakan dan budi-budi sekolah kok gini. Nah, mulai SMP kita duduk SMP ini kan sudah mulai kita menata jati diri kita. Ya untuk apa? SMA itu nakal-nakali sekolah. Ya kan? Terus mahasiswa ke atas itu terlalu individualistis itu. Jadi di SMP inilah ya tempat kita waktu itu dididik, digembleng untuk menjadi orang semua, dan kita itu akan berterima kasih sekali kepada alma mater kita. Dari Pak Nur. Monggo sekarang dari Pak Rudi. Ya kalau saya sih mengharapkan dengan diadakannya Reuni Akbar ini yang tadi sesuai dengan tagarnya itu tadi ya 1000 alumni berkumpul. Nah kalau sudah berkumpul pasti akan terjadi interaksi di situ, ya kan? Nah di dalam interaksi itulah yang saya berharap, kami mengharapkan panitia itu bisa ketemu yang seperti tadi ketua umum sampaikan, ngumpul balung pisah tadi, ya teman dulu yang ini saya alami sendiri ya. Saya baru tahu kemarin. Saya punya teman yang sudah senior juga, ibu-ibu, namanya Bu Sri Pidorini. Bu Sri namanya. Itu tiap hari ketemu saya. Tiap hari ketemu.
Dan saya baru tahu kalau bapaknya dia itu bersahabat dengan bapak saya. Karena terjadinya karena ketahuinya itu karena ketika ada satu sahabat mereka ini, orang tua kita ini, salah satu sahabatnya, kalau saya sih memanggilnya tante ya atau om, sama yang sahabat ini kemarin meninggal dunia. Nah, di dalam situ kami ngobrol dengan itu, ternyata baru tahu. Dan ternyata baru tahu juga setelah mengisi daftar alumni itu, yang koordinator itu, beliau ini SMP 6. Nah, ini salah satu contoh kan. Salah satu contoh, ternyata kita satu alumni. Cuman senior gitu ya. Nah, ternyata situ juga banyak. Kemarin saya juga menghubungi anaknya teman saya. Kamu dulu angkatan tahun berapa? 2002. Saya lulus tahun 2002. Angkatanmu ini siapa? Ternyata teman-temannya dia itu ada salah satu anaknya teman saya. Oh, jadi anaknya kemudian SMP 6. Iya, SMP 6. Padahal dia sendiri bukan SMP 6. Teman saya ini. Jadi banyak hal ketika itu mungkin juga ketemu saudara. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kita harapkan sehingga aku mbiyen benci dulu. Tibake dulure dhewe. Iya toh? Sekolah kelas. Nah, itulah ya. Iya, benar. Tapi itu semua nanti yang bisa mempersatukan kita kembali. Benar. SMP 6 gitu ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi, ayo, mumpung masih ada waktu dan masih ada umur. Ayo kita ketemu lagi, kumpul di sini di gedung ACC Erlangga Convention Center pada tanggal 30 Agustus jam 8 sampai jam 14. Ya, katakanlah sampai selesai. Iya. Itu yang kami harap buat seluruh alumni SMP Negeri 6 seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Di sini Ketua Umum Bapak Nur Cahya, Cak Nur Cahya, Om, dan saya Rudi Haryono. Terima kasih Bapak. Ingin mengundang kalian semuanya. Ya. Nah, boleh nggak kita bareng-bareng ini bicara 1000 alumni berkumpul, biar semangat untuk para nanti yang melihat podcast kita bareng-bareng nih Bapak ya. Nah, sebelum kita membacakan slogan dulu, saya sampai ingin tanya satu lagi pertanyaan terakhir. Jika nanti acara ini berhasil gitu kan ya, Bismillah ya, Bismillah. Kita harus optimis. Pasti bisa gitu kan. Apakah nanti setiap tahunnya akan menjadi rutinitas, akan ada reuni-reuni lagi? Tuh, monggo siapa yang mau jawab, silakan. Oh iya. Seperti Pak Budi katakan tadi, kita terakhir itu kan tahun 2003. Ya, 2023. 2023, sekarang 2025. Memang yang hadir waktu itu tidak cuma ratusan hitungannya, ratusan, 100 atau berapa. Jadi itu pun sangat berkesan. Nah, di situ timbul pemikiran kami waktu itu, bagaimana kalau setiap tahun ini kita adakan rutin. Karena begini, ini namanya usia manusia, Mbak. Benar, Bapak. Apalagi 2023 terakhir. Tiap tahun pun diadakan, pasti ada yang berkurang. Antara lain minimal di setiap angkatan, gitu. Itu. Jadi si Badrun ini saya kono. Ini nih. Dan jangan lupa yang saya katakan tadi, silaturahmi ini memperpanjang usia. Itu saja. Oke. Baik, kalau gitu semoga aja nanti dengan berjalannya di tahun ini dari reuni Akbar SMP Negeri 6 Surabaya bisa menjadi rutinitas setiap tahunnya ya Bapak ya. Oke, ayo sekarang kita bareng-bareng 1000 alumni berkumpul ya Bapak ya. Kita langsung lihat kamera semuanya. Ya, kita mulai 3, 2, 1. 1000 alumni berkumpul. Jangan lupa pada tanggal 30 Agustus 2025. Mulai jam 8 sampai dengan jam 14. Sukses terus ya Bapak. Semoga nanti berjalan lancar dan Bapak-bapak dan panitia yang lainnya selalu diberikan kesehatan. Amin. Jasa, mohon maaf jika nanti ada salah kata selama podcast kita berlangsung. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.